والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada hari ini kita mulai pelajaran mutammimah yang sebagaimana namanya Mutammimatul Ajurumiyah. Kitab ini merupakan penyempurna dari pembahasan Jurumiyah yang bihamdillahi azza wa jalla telah kita selesaikan pada hari-hari yang telah lalu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu Arabiyah merupakan ilmu yang penting. Di antara sarana utama untuk seseorang bisa memahami agama ini dengan benar. Karena dengan mempelajari ilmu Arabiyah, terkhusus lagi ilmu nahwu, seorang akan bisa memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya, dan juga akan menjaga lisannya dari kesalahan dalam berucap maupun membaca. Dan ini tujuan kita dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dan juga menjaga lisan-lisan kita dari kesalahan ketika mengucapkan dan ketika membaca. Dan ilmu Arabiyah khanifillah banyak cabangnya. Disebutkan oleh para ulama lughah ada 12 cabang. Dan nahwu hanyalah salah satu dari ke-12 cabang tersebut. Tapi dikatakan oleh mereka nahwu ini adalah cabang yang paling utamanya. Karena tidak akan mungkin cabang-cabang ilmu lughah yang lain bisa dipahami kalau tidak paham nahwu. Sebagaimana juga sharaf. Baik, oleh karena itulah pahami dengan baik khanifillah. Dan yang namanya ilmu alat, maka pembahasan-pembahasan yang telah lewat jangan ditinggal. Nah, apa yang telah dipahami diulang-ulang kembali. Karena kalau yang telah lewat kalau tidak paham, kemudian lupa, tidak diingat kembali, maka akan semakin sulit untuk menuju kepada tingkatan-tingkatan berikutnya. Nah, sehingga namanya mutammimah, penyempurna. Sesuatu yang namanya penyempurna adalah apa? Menambah dari hal-hal yang sudah ada. Jangan sampai tidak ada landasan sama sekali. Baik. Dan kitab mutammimah ini alhamdulillah memiliki keunggulan dari sisi kemudahan dalam uslub yang dibawakan. Nah, juga beberapa tambahan-tambahan yang tidak ada dalam Jurumiyah. Susunannya bagus, sebagaimana dipuji oleh banyak para ulama. Oleh karena itulah syarat mutammimah banyak. Nah, dan di antara taklik metode yang bagus dalam khidmah terhadap kitab matan mutammimah ini yang dilakukan oleh Abu Anas Malik Al-Mahdani hafizahullah ta'ala. Di mana beliau mentahqiq matan kemudian memberikan ta'liq ibarat sebuah syarah yang ringkas tapi padat. Tidak terlalu bertele-tele tapi juga syarat dengan faedah-faedah, sehingga akan memudahkan kita dalam memahaminya insyaallah ta'ala. Baik. Kita langsung saja masuk pada muqaddimah. Adapun mengenai
biografi pengarang Hanifillah sebagaimana kebanyakan para ulama lughah. Nah, dari sisi akidah mereka jarang yang berakidah ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana dikatakan di sini, dilihat di halaman 13. Tarjamatul mukhtasarah lil Hattab. Ya. Nah, Al-Hattab huwa Muhammad Ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini al-ma'ruf bil Hattab, faqihul malikiyin. Atau faqihun malikiyun, seorang faqih yang bermadzhab Maliki. Minal ulama'il mutasawwifin, di antara ulama yang berpemahaman tasawuf, sufi apa dibilang. Tapi sebagaimana juga kita lewati pada biografi Ibnu Ajurrum, dia juga dari isi akidah selamat, dalam artian ada ketergelinciran padanya. Juga kecondongan kepada kepada tasawuf ini. Wulida fi Makkah al-Mukarramah am 92 min al-Hijrah. Kemudian tufiya fi Tarabilis. Ya, Tarabilis ibu kota negeri Libya saat ini. Fi am 54 wa 954. Beliau memiliki karangan yang banyak pada bidang fikih, juga usul fikih dan nahwu. Di antaranya pada nahwu ini akan dikira. Dia juga punya karangan syarah waraqat. Sebagaimana disebutkan di atasnya. Nah, yang penting berhubungan dengan kitab ini, perhatikan, wa mutammimatul ajurumiyah kama qala anha muallifuha mutammimatun limasailil ajurumiyah. Faqad adhafa ilaiha ba'dal abwabi wal fusulil muhimmah. Sebagaimana dikatakan oleh pengarangnya, Mutammimah ini ya penyempurna untuk masail yang disebutkan dalam Ajurumiyah. Maka dia menambahkan padanya sebagian bab-bab dan fasal-fasal penting. Ma'ihtifadhihi bil asal, bersama dengan penjagaannya terhadap asal kitab itu sendiri, jangan sampai keluar dari asal kitab yang ingin dia sempurnakan, yaitu Jurumiyah. Wa ahyanan yutammimu bi asya' lam tarid fil asl, dan terkadang dia menyempurnakan dengan perkara-perkara yang memang tidak disebutkan dalam kitab asal. Nah, ini sebagai faedah tambahan berarti. Faqad adhafa ba'dal abwab, sebab beliau telah menambahkan beberapa bab yang tidak ada sama sekali penyebutannya dalam Jurumiyah. Misal contohnya al-ishtighal, ini tidak ada dalam Jurumiyah. Wa ta'ajjub wal adad wal waqf, tidak ada. Kama adhafa ba'd al-fusuli wal masail, misal al-bina wal huruf al-musyabbah bilaysa wa af'al al-muqarabah, wa ahyanan yatasarrafu fi naqli ba'd al-abwab kama fa'ala dhalika ma'at tawabi'. Tayyib. Dan terkadang juga beliau menambahkan sebagian fasal-fasal dan masail seperti masalah bina. Nah, karena Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan ketika membahas i'rab, lalai dari menyebutkan bina. Kemudian huruf musyabbah bilaysa ditambahkan, af'al muqarabah. Wa ahyanan yatasarraf, dan terkadang beliau juga mengubah. Nah, dengan memindahkan sebagian bab seperti yang beliau lakukan pada tawabi'. Faqad akharaha 'anil marfu'ati wal mansubati wal majrurat taba'an lit tariqati allati sarat 'alaiha aghlabu kutubil fan. Sebab beliau mengakhirkan pembahasan tawabi' dari marfu'at, mansubat dan majrurat. Baru setelahnya diakhirkan pembahasan tawabi'. Kalau Ibnu Ajurrum setelah marfu'at langsung membahas tawabi', ya tidak. Tapi untuk Mutammimah diakhirkan. Mengikuti metode yang kebanyakan kitab nahwu berjalan di atasnya.
Wattiba'an lil munasib lil badiin, dan untuk mengikuti yang cocok bagi para pelajar tingkat awal. Ini sekilas untuk mengetahui gambaran tentang kitab Mutammimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Di sini ada beberapa ta'liq berhubungan dengan faedah-faedah seputar lafaz yang disebutkan di sini. Nah, alhamdu, dan ini sudah sering alhamdulillah. Yang dimaksud dengan alhamd huwa ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi. Itu mengkhabarkan tentang kebagusan-kebagusan yang dipuji bersamaan dengan kecintaan, penghormatan dan pengagungan. Ini makna alhamd. Atau lebih mudahnya apa? Dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin, sama. Kemudian as-salah, yang dimaksud salat, salatullahi ala rasulihi huwa thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat Allah atas Rasulnya maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasul di sisi makhluk-makhluk yang tinggi, yaitu di sisi para malaikat. Ini makna salawat Allah atas Rasul. Adapun kalau salawat para malaikat, salawat kita atas Rasul maksudnya apa? Ini telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu. Maksudnya apa, Rifki? Doa. Tayyib. Wakila ar-rahmah, dikatakan ar-rahmah wa shawabul awal liwujuhin adidah, dzakaraha Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makna salatullah ala rasulihi yaitu thana'uhu alaihi fil mala'il a'la, bukan bermakna rahmah. Silakan merujuk pada Bada'iul Fawaid. Kemudian kata sayyidina, tayyib, ketika menyebut Nabi kita Muhammad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. As-sayyid maknanya man sada qaumahu bi ilmin aw syarafin aw riyasah, yaitu siapa saja yang mengungguli kaumnya dari sisi ilmu atau kemuliaan atau kepemimpinan. Tayyib. Jadi sebagai junjungan kaumnya, orang yang dikedepankan dari sisi ilmu, kemuliaan atau kepemimpinan. Dan jelas kita yakin bahwasanya Nabi kita sayyid kita. Bahkan sayyid semua anak Adam, sebagaimana dalam sabda beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Tapi wa dzakara ba'dhum anna al-ityana biha fi sholati 'ala nabi alaihi salatu wasalam ghairu masyru'. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya menyebutkan sayyid ini pada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak disyariatkan. Kenapa? Li'anna as-siyaghal waridata watsabitata biturukin sahihatin fi sholati alaihi laisa fiha lafdhu sayyidina. Dikarenakan semua konteks-konteks yang datang dan sabit dengan jalan-jalan yang sahih tentang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada lafaz tersebut lafaz sayyidina. Dan ini ditegaskan oleh Syekh Albani dalam sifatus shalah beliau. Oleh karena itulah ya kita mengikuti sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan sayyidina dalam bersalawat, terlebih khusus lagi dalam salat. Dalam salat terkhusus lagi untuk kita tidak menambahkan. Adapun di luar salat maka perkaranya lebih ringan untuk seorang menambahkan sayyidina, walaupun yang lebih utama tentunya mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun alih, yaitu al, siapa yang dimaksud dengan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum man tahrumu alaihimus shadaqah ala sahih, yaitu siapa saja yang haram atas mereka sedekah menurut pendapat yang sahih. Dan ini telah kita lewati. Yaitu siapa? Banu Hashim, kemudian siapa? Banul Muttalib dan azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banu Hashim ada beberapa perincian. Siapa saja Banu Hashim?
Alu Abbas, Alu Ja'far, Alu Ali, Alu Aqil. Sudah 4, ada tambahan? Sudah 4. Yang ini ke 6 Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib ditambah dengan azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Nabi jelas masuk dalam keumuman ayat innama yuridullah liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Adapun sahabat wa sahbihi ajma'in, as-sahabi huwa man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Kalau seandainya kata istama'a diubah menjadi apa? Man laqiya, ini lebih bagus. Yaitu man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Nah, wa ba'du. Yang dimaksud dengan wa ba'du na'am wa ba'da ma dzukira minal hamdi wassalati wassalam. Itu setelah apa yang disebutkan di depan berupa pujian, salawat dan salam. Kemudian masuk kepada inti yang ingin dikatakan. Lakinnal ityana bi amma ba'du aula, yaitu dengan tambahan amma. Itu lebih utama daripada sekedar wa ba'du. Kenapa? Li'annaha al-waqi'atu minhu sallallahu alaihi wasallam. Lima sahha annahu khataba faqala amma ba'du. Akhrajahu Syaikhan wa qad aqada al-Bukhari rahimahullahu taala baban fi istihbabiha. Dikarenakan itulah yang apa? Yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah. Ini adalah muqaddimah pada ilmu Arabiyah. Masih masuk kategori muqaddimah. Kalau qatrun nada saja dikatakan muqaddimah, ini lebih lagi. Nah, baik. Nah, muqaddimah yaitu pembahasan-pembahasan awal dalam ilmu Arabiyah. Yang tadi ilmu Arabiyah berapa jumlahnya? Berapa cabang, Jawar? 12 cabang. Ini salah satunya, yaitu nahwu. Fi ilmu Arabiyah ay an-nahwu. Yang dimaksud dengan nahwu apa? Wa nahwu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Yaitu ilmu tentang pokok-pokok yang diketahui dengannya keadaan akhir suatu kalimat. Nah, baik secara i'rab maupun secara binanya. Ini ilmu nahwu telah kita lewati dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Mutammimatun li masailil ajrumiyah takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Ini tujuannya. Bahwasanya kitab ini sebagai penyempurna untuk permasalahan-permasalahan dalam ajrumiyah sehingga menjadi perantara antara ajrumiyah yang ringkas dengan apa? Yang mutawwalat, kitab-kitab yang lainnya yang lebih panjang. Baik. Oleh karena itulah, mutammimah ini dibutuhkan khanifillah untuk menjadi apa? Menjadi wasithah agar kita lebih mudah memahami kitab-kitab berikutnya yang lebih luas. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamati innahu qaribun mujibun da'awat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dengannya sebagaimana telah Allah berikan kemanfaatan dengan kitab asalnya yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Dinamakan Al-Ajurumiyah nisbah kepada siapa? Pengarang yaitu Ibnu Ajurum. Siapa nama Ibnu Ajurum? Hendak ya Umar. Siapa nama Ibnu Ajurum? Nah, Muhammad Ibnu Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Tayyib. Yang mutawaffa sanah 23 wa 723. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dalam kajian-kajian ini untuk
bisa memahami kalam Arabi, terkhusus nahwu, sehingga dengannya kita bisa memahami Alkitab wa Sunnah, juga memahami kalam ulama. Karena sungguh ikhwanifillah, kebutuhan kita terhadap pemahaman lughah Arabiyah sangat penting. Walaupun Arabiyah pasif, dalam artian untuk bertutur kata tidak bisa lancar, tapi kalau seorang bisa membaca dengan baik, memahami apa yang disebutkan oleh para ulama dengan baik dalam kitab-kitab mereka, ini akan membantu dia mengembangkan ilmu yang ada. Maka seorang talib jangan sampai dia berhenti sebelum betul-betul memahami ilmu nahwu ini, sehingga dia bisa baca kitab. Intinya kita bisa memahami Al-Quran wa Sunnah dan kalam ulama itu. Kalau belum bisa membaca kitab, jangan seorang berhenti dari belajar lughah. Tayyib. Karena kalau belum bisa baca kitab pulang, apalagi berhenti dari belajar, ini tidak akan bisa berkembang. Bi'idznillah azza wa jalla. Tayyib. Untuk seorang bisa berkembang dengan baik, insyaallah taala, kalau di antara sebabnya adalah paham kalam Arab, bisa membacanya dengan lancar. Maka selain kita belajar nahwu, juga antum sering-sering melatih. Sering-sering melatih, berusaha menerjemahkan. Karena kita sudah di tingkat lanjutan ya. Di tingkat lanjutan, tayyib, sehingga banyak dilatih. Dan juga memperbanyak kosakata bahasa Arab. Karena paham nahwu dengan mungkin ikhwanifillah, tapi kalau kosakatanya miskin, ya sama saja, tidak akan bisa. Jadi di antara hal yang juga sangat penting dalam memahami kalam Arab, ya memperbanyak kosakata. Memperbanyak kosakata. Kalau yang kita belajar ini berhubungan dengan apa? Tata bahasanya. Tata bahasa bagus, tapi kosakatanya miskin, ya tidak akan bisa. Barakallahu fiikum. Ini dulu untuk muqaddimah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. ألم يعلموا